Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianto dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara mudah mengingat nilai perbandingan trigonometri sudut berelasi atau nilai perbandingan trigonometri pada setiap kuadran. Tujuan saya menjelaskan materi ini untuk mempermudah dalam mengingat perbandingan trigonometri dalam 4 kuadran. Oleh karena itu, mari cermati yang saya akan jelaskan. Mula-mula kita buat sebuah lingkaran, lalu kita bagi menjadi 4 bagian seperti ini. 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita tandai ini sebagai kuadran 1. Lalu ini kuadran 2. Selanjutnya kuadran 3. Dan selanjutnya kuadran 4. Pada kuadran 1 kita peroleh dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk kuadran 2 kita peroleh 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk kuadran 3 kita peroleh 180 derajat sampai 270 derajat. Dan untuk kuadran 4 270 derajat sampai 360 derajat. Untuk pada kuadran 1 pada bagian sinus, kosinus, dan tangen kita peroleh seperti ini. Bagian sinus, cos, dan tangen. Pada sinus berjumlah positif, cos positif, tangen negatif. Pada kuadran 2 sinus yang diperoleh positif, kosinusnya negatif, tangennya negatif. Untuk kuadran 3 kita peroleh sinusnya negatif, lalu kosinusnya negatif, lalu tangennya positif. Lalu untuk kuadran 4 kita peroleh sinusnya negatif, kosinusnya positif, lalu tangennya kita peroleh negatif. Lalu bisa ditambahkan pada kuadran 1 ditambahkan kata semua. Pada kuadran 2 kita masukkan kata sindikat. Kuadran 3 kata tangan. Dan kata kosong pada kuadran keempat. Seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penggunaannya. Permisalkan contoh sin 65 derajat terletak pada kuadran pertama dan semua bernilai positif, maka sin 65 derajat bernilai positif. Sudut lancipnya adalah sin 90 derajat dikurang 25 derajat bernilai positif dan berubah fungsi menjadi cos 25 derajat. Karena pada kuadran 1 sin dan cos bernilai positif. Lalu untuk contoh selanjutnya seperti cos 130 derajat pada kuadran 2 dan hanya sinus pada kuadran 2 dan hanya sinus yang bersifat positif. Maka cos 130 derajat bernilai negatif. Sudut lancipnya seperti ini. Cos 130 derajat sama dengan cos 180 derajat dikurang 50 derajat
nilainya negatif dan fungsinya tetap, yaitu min negatif cos 50 derajat. Lalu selanjutnya contohnya cos 130 derajat dengan cos 90 derajat ditambah 40 derajat, nilainya negatif dan fungsinya berubah menjadi negatif sinus 40 derajat. Untuk permisalan yang ketiga, kita contohkan seperti tan 250 derajat. Pada kuadran 3 hanya tangen dan yang bernilai positif, maka tan 250 derajat bernilai positif. Untuk contohnya seperti ini, tan 250 derajat sama dengan tan 180 derajat ditambah 70 derajat bernilai positif dan fungsinya tetap, yaitu tan 70 derajat. Tan 70 derajat. Lalu tan 250 derajat sama dengan tangan 270 derajat dikurang 20 derajat, nilainya positif dan fungsinya berubah menjadi kosinus tangan 20 derajat. Lalu contoh yang permisalan keempat seperti sinus 310 derajat. Pada kuadran keempat ini hanya kosinus yang bersifat positif, maka sinus 310 derajat bernilai negatif. Permisalannya sin 310 derajat sama dengan sin 360 derajat dikurang 50 derajat bernilainya negatif dan fungsinya tidak berubah, yaitu negatif sinus 50 derajat. Untuk yang kedua, sinus 310 derajat sama dengan sinus 270 derajat tambah 40 derajat bernilainya negatif dan fungsinya berubah menjadi negatif kosinus 40 derajat. Ini untuk contoh permisalan kuadran 1. Ini kuadran 2. Lalu ini kuadran 3. Lalu yang ini adalah permisalan kuadran 4. Seperti ini. Sekian penjelasan dari saya tentang cara mudah mengingat nilai perbandingan trigonometri sudut berelasi atau nilai perbandingan trigonometri pada setiap kuadran dari kuadran 1, 2, dan 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.